Halo semuanya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Hotel King, mahkota di atas prahara. Prolog, sang robot tanpa jantung. Angin laut di Pyeongchang berembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun pria itu berdiri tak bergeming di balkon lantai teratas Hotel Ciel. Cha Jae-wan, pria yang dijuluki robot hotel oleh bawahannya, merapikan setelan jasnya yang tanpa celah. Matanya sedingin es, menatap hamparan properti megah yang kini berada di bawah kendalinya. Bagi Jaewan, Hotel Ciel bukan sekadar penginapan mewah. Itu adalah medan perang. Itu adalah alasan mengapa ia membuang kemanusiaannya dan menjadi anjing setia bagi Lee Jong-go, pria yang mengklaim sebagai penyelamatnya dari jalanan Amerika yang keras. Jangan pernah percaya pada siapapun, bisik suara di kepalanya. Sebuah mantra yang ia pegang teguh. Hingga hari itu tiba, hari di mana pemilik asli hotel ini jatuh dari ketinggian, dan ahli waris tunggalnya muncul. Bab 1. Kedatangan sang putri terbuang. Suara denting sepatu hak tinggi bergema di lobi marmer yang luas. Ahmone masuk dengan gaya yang jauh dari kata sopan. Ia mengenakan kacamata hitam besar, pakaian berwarna mencolok, dan perilaku manja yang membuat para staf hotel mengelus dada. Di mana kamarku? Dan kenapa tidak ada karpet merah untuk pemilik hotel ini? Teriak Mone, berpura-pura tidak peduli pada tatapan sinis di sekelilingnya. Di balik tawa keras dan tingkah konyolnya, jantung Mone berdegup kencang. Ia tahu ayahnya tidak bunuh diri. Ia tahu hotel ini penuh dengan serigala. Dan di depannya sekarang, berdiri serigala yang paling berbahaya, General Manager Cha Jae-wan. Jae-wan melangkah maju, membungkuk dengan formalitas yang kaku. Selamat datang di Hotel Ciel, Nona Ahmone. Saya akan memastikan masa menginap Anda tidak terlupakan. Tatapan mereka bertemu. Mone melihat kegelapan di mata Jaewan, sementara Jaewan melihat ketakutan yang disembunyikan di balik keberanian Mone. Di sanalah, di antara rahasia masa lalu dan ambisi yang mematikan, permainan dimulai. Bab 2. Topeng yang retak. Malam di Pyeongchang tidak pernah benar-benar sunyi. Di balik kemegahan lampu kristal Hotel Ciel, suara ombak dan desir angin malam seolah membisikkan rahasia yang terkubur rapat. Ahmone duduk meringkuk di sudut kamarnya yang luas. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya bulan yang menembus jendela kaca besar menjadi satu-satunya sumber penerangan, memantulkan bayangan dirinya yang tampak rapuh, sangat kontras dengan sosok putri manja yang ia mainkan di lobi tadi siang. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan namun tegas. Mone tersentak. Segera menghapus air mata dengan punggung tangannya dan memakai kembali topeng keangkuhannya. Masuk, serunya dengan nada bosan yang dibuat-buat. Pintu terbuka, memperlihatkan siluet tinggi Cha Jae-wan. Pria itu masih mengenakan setelan jas lengkap, seolah-olah ia tidak pernah beristirahat. Ia membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa dokumen. Sudah larut malam. General Manager, apakah melayani kebutuhan pribadi pemilik hotel juga bagian dari deskripsi pekerjaanmu? Sindir Mone sembari menyilangkan kaki. Jaewan tidak membalas sindiran itu. Ia meletakkan nampan di meja kopi dengan gerakan yang sangat presisi. Anda belum makan malam, Nona. Dan ada beberapa dokumen ahli waris yang membutuhkan tanda tangan Anda. Letakkan saja di sana. Aku akan membacanya. Mungkin tahun depan. Sahut Mone asal. Jaewan melangkah mendekat, masuk ke dalam lingkaran cahaya bulan. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Mone. Berhentilah bersandiwara. Nona Ahmone, saya tahu Anda tidak sebodoh yang Anda tunjukkan di depan para pemegang saham. Suasana seketika menjadi tegang. Mone terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu? Seseorang yang sedang berduka karena ayahnya bunuh diri tidak akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengeluh soal warna karpet. Kecuali dia sedang mencoba mengalihkan perhatian semua orang dari sesuatu yang lain. Ucap Jaewan dingin. Ia membungkuk. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Mone. Apa yang sebenarnya Anda cari di hotel ini? Mone merasakan intimidasi yang luar biasa. Namun ia menolak untuk mundur. Ia bisa mencium aroma parfum maskulin Jaewan yang bercampur dengan bau kertas baru. Aku mencari pembunuh ayahku, dan kau adalah tersangka utamaku. Cha Jae-wan.
Jaewan tertegun sejenak. Ada kilatan emosi yang sangat cepat melintas di matanya. Mungkin rasa bersalah. Mungkin juga luka. Sebelum kembali menjadi sedingin es. Kalau begitu, berhati-hatilah. Bisik Jaewan. Suaranya rendah dan mengancam. Di hotel ini, musuh yang paling berbahaya bukanlah dia yang memegang pisau di depanmu. Tapi dia yang tersenyum paling manis di sampingmu. Tanpa kata lain, Jaewan berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, tepat sebelum ia keluar, langkahnya terhenti oleh suara lirih Mone. Kenapa kau membantunya? Kenapa kau membantu Li Jonggo menghancurkan ayahku? Jaewan tidak menoleh. Ia mengepalkan tangannya di samping tubuh, meraba bekas luka yang tersembunyi di balik lengan kemejanya. Sebuah pengingat akan masa lalu yang kelam. Karena di dunia ini, Nona Mone, hanya ada dua jenis manusia. Mereka yang menginjak, dan mereka yang diinjak. Dan saya sudah bosan menjadi yang kedua. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang tajam, meninggalkan Mone dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Di luar sana, Jaewan bersandar di dinding koridor, memejamkan mata rapat-rapat. Untuk pertama kalinya, sang robot hotel merasakan sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan, keraguan. Bab 3. Rahasia di balik dinding merah. Matahari pagi di Pyeongchang tidak memberikan kehangatan bagi Mone. Baginya, setiap sudut hotel Ciel kini terasa seperti labirin yang penuh dengan mata-mata. Namun, peringatan Jaewan semalam justru memicu api keberanian di dalam dirinya. Jika Jaewan menganggapnya lemah, maka ia akan membuktikan sebaliknya. Setelah memastikan para pengawal yang ditugaskan Li Jonggo sedang berganti shift, Mone menyelinap masuk ke kantor mendiang ayahnya. Ruangan itu telah disegel, namun ia memiliki kunci cadangan yang selalu disimpan ayahnya di dalam sebuah kalung kuno. Bau cerutu tua dan aroma kayu ek menyambutnya. Mone berjalan mendekati meja kerja besar milik ayahnya. Tangannya gemetar saat menyentuh kursi kulit yang masih menyisakan kehangatan memori. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya lirih. Ia mulai menggeledah laci-laci. Namun semuanya tampak bersih, terlalu bersih. Li Jonggo pasti sudah mengirim orang untuk membereskannya. Namun, Mone ingat satu hal, ayahnya sering membacakan dongeng tentang pintu rahasia di balik sayap burung. Ia menoleh ke arah lukisan besar seekor elang yang tergantung di dinding belakang meja. Dengan napas tertahan, ia meraba bingkai kayu lukisan itu dan menemukan sebuah tuas kecil yang tersembunyi. Klik, dinding kayu itu bergeser sedikit, menyingkap sebuah brankas kecil yang tertanam di dalam tembok. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang atau emas. Hanya ada sebuah buku catatan kecil berwarna kusam dan sebuah flash disk. Dapat, gumam Mone. Namun, sebelum ia sempat mengambilnya, lampu ruangan tiba-tiba menyala terang. Mencari sesuatu. Nona, Mone tersentak dan hampir menjatuhkan buku itu. Di ambang pintu, berdiri Cha Jaewan dengan tangan terlipat di depan dada. Ekspresinya datar, sulit dibaca. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sudah berdiri di sana cukup lama. Kau menguntitku, tantang Mone. Mencoba menyembunyikan rasa takutnya sambil mendekap buku catatan itu ke dadanya. Jaewan melangkah masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Saya tidak menguntit. Saya sedang menyelamatkan nyawa Anda. Wakil pimpinan Li sedang menuju ke sini untuk memeriksa ruangan ini. Jika dia melihat Anda memegang buku itu, Anda tidak akan keluar dari ruangan ini dengan selamat. Kenapa kau peduli? Bukankah kau anjing setianya? Mone melangkah mundur hingga punggungnya membentur meja. Jaewan semakin mendekat, memperkecil jarak di antara mereka hingga Mone bisa merasakan ketegangan yang memancar dari pria itu. Jaewan merebut buku catatan itu dari tangan Mone dengan gerakan cepat. Berikan padaku, seru Mone geram. Simpan amarahmu untuk nanti. Desis Jaewan rendah. Ia memasukkan buku itu ke dalam saku dalam jasnya tepat saat suara langkah kaki berat terdengar dari koridor luar. Sekarang, ikut instruksiku jika kau ingin tetap hidup. Pintu terbuka dengan kasar. Li Jonggo masuk dengan tongkat kayunya yang berbunyi tuk, tuk, tuk di atas lantai marmer. Di belakangnya berdiri beberapa pria berbadan tegap. Ah, Mone, dan General Manager Cha, apa yang kalian lakukan di ruangan yang sudah disegel ini? Tanya Li Jonggo dengan senyum palsu yang memuakkan. Matanya yang licik menyapu seluruh ruangan.
berhenti tepat di lukisan elang yang sedikit miring. Jaewan membungkuk hormat. Wajahnya kembali menjadi topeng tanpa emosi. Maafkan kami, wakil pimpinan. Nona Mone memaksa masuk karena merindukan ayahnya. Saya sedang berusaha membujuk beliau untuk keluar demi menjaga privasi mendiang pimpinan. Li Jonggo menyipitkan mata, menatap Mone yang kini berpura-pura menangis terisak. Begitukah, Mone? Sayang, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Itu bisa membuatmu melakukan hal bodoh. Aku hanya ingin mengambil foto keluarga di meja ini. Isak Mone menunjukkan bingkai foto kecil yang sempat ia ambil dari meja untuk menutupi jejaknya. Setelah ketegangan yang terasa seperti berjam-jam, Li Jonggo akhirnya tertawa kecil. Baiklah, bawa fotonya dan keluar. Jaewan, pastikan ruangan ini dikunci 2 kali. Aku tidak ingin ada tamu tak diundang lagi. Beberapa menit kemudian, di sebuah lorong sepi dekat tangga darurat, Jaewan menarik Mone ke sudut gelap. Ia mengeluarkan buku catatan itu dan memberikannya kembali kepada Mone. Ini milikmu, tapi ingat, buku ini adalah hukuman mati jika ketahuan, ucap Jaewan dingin. Mone menatap buku itu, lalu menatap Jaewan dengan bingung. Kenapa kau membantuku? Tadi kau punya kesempatan untuk menyerahkanku pada Li Jonggo. Jaewan terdiam sejenak. Ia teringat pada tato di punggungnya, tanda kepemilikan Li Jonggo yang ia benci. Ia teringat bagaimana ia dipaksa percaya bahwa ia adalah anak yang dibuang oleh ayah Mone. Karena aku ingin tahu, Jaewan menggantung kalimatnya. Matanya menatap Mone dengan intensitas yang menyakitkan. Apakah di dalam buku itu ada namaku sebagai alasan kematian ayahmu? Atau justru sebagai korban yang lain? Tanpa menunggu jawaban, Jaewan pergi meninggalkan Mone yang terpaku. Kini ia sadar, Jaewan bukan sekadar robot. Dia adalah pria yang terluka, yang mungkin saja memegang kunci untuk menghancurkan Hotel Ciel, atau justru menyelamatkannya. Bab 4. Gema dari masa lalu. Di dalam kegelapan kamarnya, Mone menyalakan sebuah lampu meja kecil. Tangannya gemetar saat membuka lembaran pertama buku catatan ayahnya. Kertasnya sudah menguning, namun tulisan tangan pimpinan masih terlihat tegas dan rapi. Halaman demi halaman berisi catatan keuangan dan keluhan tentang kesehatan yang menurun. Namun, saat mencapai bagian tengah, napas Mone tercekat. Ada sebuah nama yang ditulis berulang kali dengan tinta yang lebih tebal, seolah-olah sang ayah sedang mengekspresikan ketakutan atau kemarahan yang luar biasa. Jaiden, anak yang hilang. Maafkan aku, Jaiden, bisik Mone. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di bawah nama itu, terdapat sebuah foto lama yang terselip. Foto seorang anak laki-laki kecil dengan luka parut kecil di pelipisnya, berdiri di depan sebuah air mancur yang kini menjadi ikon Hotel Ciel. Mone membalik foto itu. Di belakangnya tertulis, Pyeongchang, 1994. Maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu dari Jonggo. Dunia seolah berputar bagi Mone. Jika ayahnya merasa bersalah pada anak ini, dan menyebut nama Li Jonggo sebagai ancaman, apakah ini berarti Jaewan dan Jaiden adalah orang yang sama? Sementara itu, di kantor General Manager, Cha Jaewan sedang berdiri di depan cermin besar. Ia melepas kemejanya, membiarkan punggungnya terekspos. Di sana, di atas kulitnya yang kokoh, terukir tato sayap yang gelap, tanda kepemilikan yang diberikan Li Jonggo bertahun-tahun lalu di Amerika. Kau adalah anak haram Sung Won yang dibuang. Suara Li Jonggo bergema di ingatannya. Dia membuangmu seperti sampah ke jalanan New York. Akulah yang memungutmu. Akulah yang menjadikanmu manusia. Jaewan mengepalkan tinjunya hingga buku jarinya memutih. Kebencian pada ayahnya, pria yang ia yakini telah membuangnya, adalah bahan bakar yang membuatnya bertahan hidup selama ini. Namun, tatapan ketakutan Mone di kantor tadi siang terus menghantuinya. Kenapa dia terlihat begitu mirip denganku saat aku ketakutan? Pikir Jaewan. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka tanpa diketuk. Li Jonggo masuk dengan langkah santai. Senyum liciknya tidak pernah lepas. Jaewan, kau tampak lelah, ucap pria tua itu sembari duduk di kursi kebesaran Jaewan. Putri kecil itu, Mone, dia mulai menjadi duri dalam daging.
Aku ingin kau melakukan sesuatu yang lebih drastis. Jaewan segera memakai kemejanya kembali, menutupi tatonya. Apa yang Anda inginkan, Pak? Buat dia kehilangan akal sehatnya. Buat dia merasa hotel ini berhantu. Atau buat dia melakukan kesalahan fatal yang membuatnya tidak layak menjadi pewaris. Jika dia tidak bisa kita kendalikan, maka dia harus disingkirkan secara permanen. Jaewan terdiam. Perintah itu biasanya akan ia laksanakan tanpa bertanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Dia hanya seorang gadis yang sedang berduka. Ujar Jaewan pelan. Hampir tidak terdengar. Li Jonggo berdiri, mendekati Jaewan dan menepuk bahunya dengan keras. Sebuah gerakan yang lebih terasa seperti ancaman daripada kasih sayang. Ingat siapa yang menyelamatkanmu dari selokan, Jaiden. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Jangan biarkan wajah cantik gadis itu membuatmu lupa pada dendammu. Malam itu, Mone tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari Jaewan. Ia harus tahu siapa Jaiden sebenarnya. Ia menemukan Jaewan di area kolam renang outdoor yang sepi. Jaewan sedang berdiri menatap air yang tenang, seolah sedang mencari jawaban di sana. Kenapa kau menyebut namamu Jaiden? Tanya Mone tanpa basa-basi saat ia sudah berdiri di belakang pria itu. Jaewan tersentak. Ia berbalik dengan tatapan tajam yang mematikan. Dari mana kau tahu nama itu? Mone mengangkat foto lama yang ia temukan. Ayahku menyimpan ini. Dia memohon maaf padamu dalam catatannya. Dia tidak membuangmu. Jaewan. Dia bilang dia tidak bisa melindungimu dari Li Jonggo. Jaewan menerjang maju, mencengkeram bahu Mone dengan keras hingga gadis itu meringis. Bohong, dia membuangku. Li Jonggo menunjukkan buktinya padaku. Li Jonggo membohongimu, teriak Mone. Air mata mulai mengalir. Dia menggunakanmu untuk menghancurkan keluargamu sendiri. Lihat foto ini. Jaewan, lihat mata ayahku. Itu bukan mata seorang pria yang membuang anaknya. Jaewan menatap foto itu. Tangannya yang mencengkeram bahu Mone mulai lemas. Untuk pertama kalinya, tembok es yang mengelilingi hati sang Hotel King retak sepenuhnya. Di bawah sinar bulan, dua musuh yang seharusnya saling membenci itu berdiri dalam keheningan yang menyakitkan, menyadari bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih kejam. Bab 5. Aliansi dalam kegelapan. Udara malam di tepi kolam renang terasa membeku. Jaewan melepaskan cengkeramannya pada bahu Mone. Namun matanya tetap terpaku pada foto kecil di tangannya. Jemarinya yang gemetar menyentuh permukaan foto itu, melacak garis wajah pria yang selama ini ia benci dengan segenap jiwanya. Ini tidak mungkin, bisik Jaewan. Suaranya pecah. Sesuatu yang belum pernah didengar Mone sebelumnya. Selama 20 tahun, aku hidup hanya untuk membalas dendam padanya. Aku menghancurkan hidupku sendiri demi menghancurkan dia. Mone melangkah mendekat. Keberaniannya kini bercampur dengan rasa iba yang mendalam. Li Jonggo memberimu racun dan menyebutnya sebagai obat. Jaewan. Dia ingin kau membenci ayahku agar kau menjadi senjata yang sempurna baginya. Jaewan tiba-tiba tertawa. Sebuah tawa getir yang terdengar seperti tangisan. Dan aku melakukannya. Aku menjadi senjata itu. Aku bahkan mungkin menjadi penyebab dia memutuskan untuk menyerah pada hidupnya. Belum terlambat. Potong Mone tegas. Ia meraih tangan Jaewan, memaksa pria itu menatapnya. Ayahku tidak bunuh diri. Aku tahu itu. Dan jika kau benar-benar Jaiden, yang dia maksud, maka kau adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku membuktikannya. Hotel ini milik kita, bukan milik monster itu. Di kantornya yang mewah, Li Jonggo sedang memperhatikan layar monitor CCTV. Matanya menyipit saat melihat siluet Jaewan dan Mone di area kolam renang. Meskipun tidak ada suara, gestur tubuh mereka menunjukkan sesuatu yang tidak ia sukai. Ada kedekatan yang tidak seharusnya ada di sana. Anjing yang mulai menggonggong pada tuannya harus segera dipakaikan rantai yang lebih kuat. Gumam Jonggo sembari menyesap wine merahnya. Ia menekan tombol intercom. Cari tahu apa yang mereka bicarakan. Dan siapkan berkas pemecatan untuk beberapa staf senior yang masih setia pada mendiang Ah Sung Won. Kita mulai pembersihan besok pagi. Keesokan harinya, atmosfer di Hotel Ciel berubah drastis. Berita tentang perilaku tidak stabil
Mone mulai disebarkan oleh media yang dibayar oleh Jonggo. Di sisi lain, Jaewan mulai menjalankan perannya kembali sebagai manajer yang dingin. Namun dengan satu perbedaan besar, ia mulai menyabotase rencana Jonggo dari dalam. Di sebuah gudang penyimpanan anggur yang tersembunyi di bawah hotel, Jaewan dan Mone bertemu kembali secara rahasia. Jonggo akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa lusa, lapor Jaewan dengan suara rendah. Dia ingin mencopot hak warismu dengan alasan ketidaksiapan mental. Dia punya laporan medis palsu yang menyatakan kau sedang dalam perawatan psikiater. Mone mengepalkan tangannya. Licik sekali. Apa yang harus kita lakukan? Jaewan mengeluarkan sebuah ponsel kecil terenkripsi. Di dalam flash disk yang kau temukan kemarin, ada daftar rekening rahasia yang digunakan Jonggo untuk mencuci uang hotel selama 10 tahun terakhir. Aku butuh kau masuk ke brankas pusat di ruang arsip malam ini. Aku akan mematikan sistem keamanan selama 5 menit. Hanya 5 menit. Mone menelan ludah. Itu bunuh diri. Itu sebabnya aku akan bersamamu, ujar Jaewan. Ia menatap Mone dengan tatapan pelindung yang baru. Mulai sekarang, jangan percaya pada siapapun di hotel ini selain aku. Bahkan bayanganmu sendiri bisa mengkhianatimu. Kenapa kau membantuku sampai sejauh ini? Jaewan, kau bisa saja lari dan menyelamatkan dirimu sendiri, tanya Mone penasaran. Jaewan terdiam sejenak, lalu melangkah menuju pintu keluar. Sebelum menghilang di balik kegelapan lorong, ia menjawab tanpa menoleh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin tahu rasanya menjadi seorang kakak, dan bukan seorang pembunuh. Malam itu, operasi penyusupan dimulai. Mone bergerak cepat melewati lorong-lorong gelap. Sementara Jaewan berada di ruang kendali, memantau setiap pergerakan penjaga. Namun, saat Mone hampir mencapai ruang arsip, sebuah alarm senyap menyala di layar Jaewan. Bukan alarm pencuri, melainkan alarm bahwa seseorang baru saja mengunci pintu ruang arsip dari luar, dengan Mone terperangkap di dalamnya. Dan di layar monitor lain, Jaewan melihat Lee Jonggo berdiri di depan pintu ruang kendali dengan senyum penuh kemenangan. Permainan berakhir. Jaiden. Suara Jonggo terdengar melalui pengeras suara. Bab 6. Pengorbanan sang pelindung. Ruang kendali terasa seperti peti mati besi yang membeku. Jaewan menatap layar monitor dengan napas tertahan. Di sana, Mone mulai panik, menggedor pintu baja ruang arsip yang kedap suara. Di monitor lain, wajah Lee Jonggo tampak begitu dekat, seolah ia bisa mencium aroma ketakutan Jaewan melalui kamera. Buka pintunya. Jaewan, suara Jonggo tenang, namun mengandung ancaman yang mematikan. Buktikan bahwa kau masih anjingku yang penurut. Biarkan gadis itu membusuk di sana sampai dia setuju untuk menyerahkan seluruh sahamnya. Tangan Jaewan berada di atas konsol kendali. Jika ia menekan tombol override, ia akan mengekspos pengkhianatannya secara terbuka. Semua rencana yang ia bangun bertahun-tahun untuk menghancurkan Jonggo akan hancur dalam sekejap. Tapi jika ia diam, Mone akan habis. Dia adalah adikku, bisik batin Jaewan. Suara pimpinan dalam catatan itu terngiang kembali. Maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu. General Manager Cha, apa kau mendengarku? Panggil Jonggo lagi. Jaewan memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan kilatan tekad yang baru. Ia tidak lagi menekan tombol penyamaran. Dengan gerakan cepat, jemarinya menari di atas keyboard. Bukan untuk mengunci Mone, melainkan untuk memicu protokol kebakaran di seluruh sayap barat hotel. TIT. TIT. Alarm kebocoran gas meraung keras. Lampu darurat berwarna merah berputar, menciptakan suasana kacau seketika. Apa yang kau lakukan? Teriak Jonggo melalui intercom. Suaranya tenggelam oleh kebisingan alarm. Sistem mengalami error. Pak, saya harus mengevakuasi semua orang. Jawab Jaewan dengan nada panik yang dibuat-buat. Tanpa menunggu balasan, ia menyambar jaketnya dan berlari keluar. Di ruang arsip, Mone hampir kehilangan kesadaran karena kepulan asap buatan yang dilepaskan sistem pemadam. Tiba-tiba, pintu baja terbuka dengan bunyi berdentang keras. Seseorang menerjang masuk, menariknya ke dalam dekapan yang kokoh. Jaewan, bisik Mone terbatuk-batuk. Jangan bicara, ikuti aku. Perintah Jaewan.
Ia menutupi wajah Mone dengan sapu tangan basah. Mereka berlari melewati tangga darurat, menghindari para penjaga yang kebingungan karena evakuasi palsu. Jaewan membawa Mone ke area dermaga pribadi di belakang hotel, tempat sebuah kapal kecil sudah menunggu. Pergilah ke villa tua di pinggir kota. Alamatnya ada di ponsel ini. Jaewan menyerahkan ponsel dan tas kecil berisi dokumen yang sempat ia ambil. Mone menahan lengan Jaewan. Kau tidak ikut. Jika kau kembali ke sana, Jonggo akan membunuhmu. Dia tahu kau yang membuka pintunya. Jaewan menatap Mone. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di wajahnya yang biasanya kaku. Jika aku pergi bersamamu, dia akan mengejar kita berdua. Aku harus kembali untuk menghapus jejak digitalmu di server pusat. Lagi pula, Jaewan menjeda kalimatnya. Matanya menatap Hotel Ciel yang menjulang tinggi di kegelapan. Istana ini butuh seorang raja untuk membakarnya dari dalam. Jaewan, jangan, pergi. Mone, sekarang. Jaewan mendorong sekoci itu ke air. Mone hanya bisa menatap sosok Jaewan yang berdiri sendirian di dermaga. Semakin lama semakin menjauh saat kapal mulai melaju. Pria itu berbalik dan berjalan kembali menuju hotel, menuju sarang serigala yang siap menerkamnya. 10 menit kemudian, Jaewan berdiri di kantor Lee Jonggo. Pria tua itu duduk di balik mejanya, memegang sebuah cambuk kulit kecil, benda yang selalu ia gunakan untuk mendidik Jaewan saat masih kecil di Amerika. Kau menyelamatkannya, ucap Jonggo tanpa emosi. Kau mengkhianati ayahmu demi seorang gadis yang baru kau kenal beberapa minggu. Jaewan berdiri tegak, meski ia tahu apa yang akan terjadi. Anda bukan ayahku, dan dia bukan sekadar gadis. Dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. CTAAK. Cambuk itu mengenai bahu Jaewan, merobek kemeja mahalnya. Jaewan tidak bergeming, ia tidak mengerang. Kau akan membayar ini. Jaiden, desis Jonggo. Aku akan membuatmu melihatnya hancur sebelum aku menghabisimu. Jaewan menatap balik dengan mata yang kini penuh dengan api keberanian. Silakan mencoba, tapi ingat satu hal, Pak. Anda yang mengajariku cara menjadi monster. Sekarang, saatnya Anda melihat monster ciptaan Anda sendiri melakukan tugasnya. Bab 7. Perang di balik kemegahan. Villa tua di pinggir kota itu terasa dingin dan berdebu. Namun bagi Mone, ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Sambil mendekap tas berisi dokumen yang diberikan Jaewan, ia duduk di lantai, menyalakan ponsel terenkripsi itu. Di layarnya, muncul sebuah video singkat yang direkam Jaewan sebelum operasi penyusupan semalam. Mone, jika kau melihat ini, berarti aku tidak bersamamu. Jangan mencariku. Gunakan dokumen di dalam tas itu untuk menghubungi Baek Minhyeo. Dia adalah manajer pelatihan senior yang dipecat Jonggo setahun lalu. Dia memegang kunci rahasia tentang masa lalu ayahmu yang bahkan aku pun tidak tahu. Mone mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan Jaewan sia-sia. Tunggu aku. Kak, bisiknya. Untuk pertama kalinya mengakui ikatan darah di antara mereka. Sementara itu, di Hotel Ciel, atmosfer terasa mencekam. Jaewan tidak dipecat. Lee Jonggo terlalu cerdik untuk melepaskan aset berharganya begitu saja. Sebagai gantinya, Jaewan dihukum secara psikologis. Jonggo menempatkan pengawal pribadi di setiap langkah Jaewan. Bahkan di dalam kantornya sendiri, Jaewan tidak lagi memiliki privasi. Namun, sang Hotel King tetaplah sang robot yang brilian. Di bawah tekanan yang luar biasa, ia mulai melancarkan serangan baliknya. Pagi itu, di depan para pemegang saham, Jaewan berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Meski luka cambuk di bahunya masih berdenyut nyeri di balik jasnya. Berdasarkan perintah wakil pimpinan Lee, kita akan melakukan ekspansi besar ke Makau, ujar Jaewan dengan nada profesional. Namun, saya telah meninjau kembali laporan arus kas kita. Ada ketidaksesuaian sebesar 15% yang mengalir ke perusahaan cangkang bernama The Roman. Jika ini terdeteksi oleh auditor eksternal bulan depan, Hotel Ciel akan bangkrut dalam semalam. Wajah Lee Jonggo yang tadinya santai langsung menegang. Itu adalah perusahaan pribadinya untuk mencuci uang. Jaewan sedang menyerangnya di depan publik, namun dengan cara yang seolah-olah sedang
Menyelamatkan hotel. Apa maksudmu? General Manager Cha. Geram Jonggo. Matanya berkilat penuh kebencian. Maksud saya, kita harus melakukan audit internal segera. Jawab Jaewan tenang, sambil menatap langsung ke mata Jonggo. Atau, kita bisa membatalkan proyek Makau dan mengembalikan dana tersebut ke kas utama. Bagaimana menurut Anda, Pak? Ini adalah langkah skakmat. Jika Jonggo menolak, ia dicurigai pemegang saham. Jika ia setuju, ia kehilangan sumber kekayaannya. Jaewan baru saja memotong pasokan oksigen sang monster. Malam harinya, seorang wanita misterius dengan pakaian serba hitam masuk ke villa persembunyian Monet. Ia adalah Baek Minhyeo. Wajahnya keras, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam saat melihat Monet. Kau sangat mirip dengan ibumu, ucap Baek Minhyeo tanpa basa-basi. Siapa kau sebenarnya? Tanya Monet waspada. Aku adalah orang yang mencintai ayahmu, dan orang yang dikhianati oleh Li Jonggo jauh sebelum kau lahir, jawabnya. Ia meletakkan sebuah kotak perhiasan tua di meja. Di dalamnya terdapat sebuah surat perjanjian asli dari pendirian Hotel Ciel. Ayahmu tidak pernah ingin Jaewan dibuang. Li Jonggo menculik bayi itu dan memalsukan kematiannya untuk menghancurkan mental pimpinan Monet ternganga. Jadi, selama ini Jaewan bukan hanya alat, dia adalah sandera yang tidak sadar. Benar, dan sekarang, Li Jonggo berencana melakukan hal yang sama padamu. Dia ingin kau menghilang, lalu menggunakan Jaewan untuk mengambil alih seluruh sahammu secara hukum sebelum akhirnya menghabisi Jaewan juga. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di luar villa. Lampu sorot menyilaukan menembus jendela. Mereka menemukan kita, desis Baek Minhyeo. Monet berdiri. Ia tidak lagi tampak seperti gadis manja yang ketakutan. Ia mengambil dokumen itu dan menatap Baek Minhyeo. Berikan aku senjata atau apapun. Aku tidak akan lari lagi. Jika ini adalah perang untuk rumahku, maka aku akan bertarung di garis depan. Bab 8. Darah di atas salju. Suara pintu villa yang didobrak paksa bergema seperti dentuman meriam di keheningan malam. Monet dan Baek Minhyeo segera berlindung di balik meja kayu ek yang kokoh di ruang tengah. Nona Monet, jangan keluar apapun yang terjadi, bisik Baek Minhyeo sembari mengeluarkan sebuah tabung kecil berisi gas air mata dari sakunya. Sebuah persiapan kecil dari tahun-tahunnya bertahan hidup di dunia yang keras. 3 pria berpakaian hitam masuk dengan senjata pemukul dan senter yang menyorot liar. Mereka adalah orang-orang bayaran Li Jonggo yang ditugaskan untuk membereskan masalah secara permanen. Cari dia. Wakil pimpinan bilang dia tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup, teriak salah satu dari mereka. Saat mereka mendekati persembunyian Monet, Baek Minhyeo melemparkan tabung gasnya. Asap putih pekat memenuhi ruangan. Di tengah kepanikan dan batuk-batuk para penyusup, Monet tidak tinggal diam. Ia meraih botol dekorasi berat dari meja dan menghantamkannya ke arah salah satu pria yang mencoba menggapainya. Aku bukan lagi putri kecil yang bisa kau intimidasi, teriak Monet dengan kemarahan yang meluap. Di saat yang sama, di Hotel Ciel, ketegangan telah mencapai titik didih. Li Jonggo menyeret Jaewan ke ruang bawah tanah hotel, tempat penyimpanan mesin yang bising dan terisolasi. Tanpa kata-kata, Jonggo menghantam wajah Jaewan dengan tongkat kayunya hingga pria itu tersungkur ke lantai beton. Kau pikir kau sudah menang karena mempermalukanku di depan pemegang saham, desis Jonggo. Wajahnya memerah karena amarah yang tak terkendali. Saat ini, orang-orangku sedang mencabik-cabik adik kesayanganmu itu di villa tua. Darah mengalir dari sudut bibir Jaewan. Namun ia justru tertawa kecil. Tawa itu membuat Jonggo semakin murka. Kau terlambat, Pak, ucap Jaewan tenang sembari menyeka darah di wajahnya. Saya sudah mengirimkan lokasi villa itu kepada kepolisian 1 jam sebelum rapat dimulai. Jika orang-orang Anda menyentuhnya, mereka akan langsung masuk ke perangkap. Jonggo tertegun sejenak, namun kemudian tersenyum licik. Kau lupa satu hal, Jaewan. Polisi di kota ini berada di bawah kendaliku. Tapi kau tidak akan pernah keluar dari sini untuk melihat apakah dia selamat atau tidak. Jonggo memberi isyarat kepada 2 pengawal setianya untuk mendekat. Jaewan berdiri, melepaskan jam tangan dan merapikan sisa-sisa kekuatannya. Ia tahu ini adalah pertarungan hidup dan mati.
Selama 20 tahun, saya menerima setiap pukulan Anda karena saya pikir saya berhutang nyawa. Ujar Jaewan sembari memasang posisi kuda-kuda bela diri yang pernah dia pelajari di jalanan Amerika. Malam ini, hutang itu lunas dengan darah. Kembali ke villa. Situasi semakin kritis. Meskipun Baik Mineo berhasil melumpuhkan satu orang, dua lainnya berhasil menyudutkan Monet di balkon lantai 2. Di bawah sana, hamparan salju yang membeku menunggu. Serahkan dokumen itu, Nona, dan mungkin kami akan membiarkanmu mati dengan cepat. Ancam si pria bertubuh besar. Monet menatap ke bawah, lalu menatap dokumen di tangannya. Tiba-tiba, suara sirine polisi meraung dari kejauhan. Bukan polisi gadungan milik Jonggo, melainkan unit patroli pusat yang dipanggil secara anonim melalui sistem darurat hotel yang diretas Jaewan. Para penjahat itu panik. Monet menggunakan kesempatan itu untuk berlari. Namun ia terpeleset di lantai balkon yang licin karena es. Tubuhnya limbung ke arah pagar yang rapuh. Monet, teriak Baik Mineo. Tepat saat pagar itu patah, sebuah tangan kuat mencengkeram pergelangan tangan Monet. Namun itu bukan Jaewan, melainkan salah satu pengawal hotel yang selama ini diam-diam berpihak pada Jaewan. General Manager mengirim saya. Kita harus pergi sekarang. Monet ditarik kembali ke tempat aman tepat saat lampu biru merah polisi menyinari halaman villa. Para penyusup melarikan diri ke arah hutan. Sementara Monet jatuh terduduk, terengah-engah. Di mana Jaewan? Tanya Monet pada pengawal itu. Kenapa dia tidak datang? Pengawal itu menunduk, tidak berani menatap mata Monet. Beliau masih di hotel, Nona. Menghadapi wakil pimpinan sendirian agar Anda bisa selamat. Monet berdiri, mengabaikan luka di kakinya. Kita kembali ke hotel. Sekarang, aku tidak akan membiarkan dia berkorban lagi untukku. Bab 9. Mahkota yang berdarah. Badai salju mulai mengamuk di luar, membungkus Hotel Ciel dalam selimut putih yang mematikan. Di dalam ruang mesin bawah tanah, keheningan yang mencekam pecah oleh suara hantaman fisik dan napas yang terengah-engah. Jaewan berdiri di tengah ruangan. Kemeja putihnya kini bernoda merah. Di sekelilingnya, dua pengawal Jonggo telah tumbang. Namun ia sendiri hampir mencapai batas kekuatannya. Li Jonggo berdiri beberapa meter di depannya, menodongkan sebuah pistol kecil yang selama ini ia sembunyikan di dalam tongkat kayunya. Kau belajar terlalu banyak, Jaiden, ucap Jonggo dengan tangan gemetar karena amarah. Seharusnya kau tetap menjadi anjing yang bodoh. Anjing yang Anda pelihara ternyata memiliki ingatan. Pak, balas Jaewan dengan suara parau. Dan ingatan itu memberitahuku bahwa aku bukan milikmu. Tiba-tiba, pintu lift service berdenting terbuka. Monet berlari masuk dengan rambut berantakan dan wajah yang pucat pasi. Diikuti oleh beberapa staf hotel yang setia. Hentikan, teriak Monet. Suaranya menggema di antara pipa-pipa besi. Jonggo memutar tubuhnya, mengarahkan moncong senjata ke arah Monet. Jangan mendekat, putri kecil, atau kau akan menyusul ayahmu malam ini juga. Tembak saja aku, tantang Monet sembari mengangkat tinggi-tinggi flash disk dan dokumen asli yang ia bawa. Tapi ketahuilah, semua data pencucian uangmu sudah terkirim secara otomatis ke server Kejaksaan Agung saat aku menginjakkan kaki di lobi tadi. Kau sudah kalah, Li Jonggo. Mendengar itu, kewarasan Jonggo runtuh. Ia merasa dunianya yang ia bangun dengan darah dan pengkhianatan selama 30 tahun hancur dalam sekejap. Dengan tatapan gelap, ia kembali mengarahkan pistolnya ke arah Jaewan. Jika aku harus jatuh, aku akan membawamu bersamaku. Dor, suara tembakan memekakkan telinga. Monet menjerit. Namun Jaewan tidak jatuh. Sebaliknya, Li Jonggo terhuyung mundur. Baik Mineo muncul dari balik bayangan dengan senjata di tangan. Ia telah mengikuti Monet secara diam-diam. Ini untuk Ah Sung Won, ucap Baik Mineo dingin. Jonggo jatuh terduduk, memegangi bahunya yang tertembak. Senjatanya terlepas. Di saat yang sama, tim polisi yang sebenarnya menyerbu masuk ke ruangan, mengepung sang monster yang kini tampak tua dan tak berdaya. Jaewan jatuh berlutut. Energinya habis. Monet segera berlari ke arahnya, menangkap tubuh kakaknya sebelum menghantam lantai. Jangan tutup matamu, Jaewan. Kau dengar, aku memerintahkanmu sebagai pemilik hotel ini.
Isak Mone sembari mendekap kepala Jaewan. Jaewan menatap langit-langit ruang mesin yang kusam, lalu beralih ke wajah Mone yang basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban berat yang menghimpit dadanya selama 20 tahun terangkat. Hotel ini, sekarang benar-benar milikmu. Mone, bisik Jaewan lemah. Jadilah ratu yang baik, tidak seperti aku. Tidak, ini milik kita. Kau adalah general manajerku. Selamanya. Jaewan tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang akhirnya mencapai matanya. Ia merasakan kehangatan dari pelukan Mone, sesuatu yang asing namun sangat ia rindukan. Sebelum kesadarannya menghilang, ia sempat melihat Li Jonggo diseret pergi dengan borgol di tangannya, pemandangan terakhir yang menutup babak kegelapan dalam hidupnya. Epilog, cahaya baru di Ciel. 3 bulan kemudian, Hotel Ciel kembali bersinar di bawah kepemimpinan Ah Mone. Skandal pencucian uang telah dibersihkan, dan citra hotel tersebut pulih lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Di balkon lantai teratas, Mone sedang melihat brosur peresmian yayasan baru untuk anak-anak jalanan yang ia beri nama Jaiden Foundation. Semuanya sudah siap, Nona Presiden. Sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Mone berbalik dan tersenyum lebar. Di sana berdiri Cha Jaewan, mengenakan setelan jas hitam yang sempurna tanpa celah. Meskipun masih ada bekas luka kecil di pelipisnya, matanya tidak lagi sedingin es. Ia tampak lebih manusiawi, lebih hidup. Kau terlambat 2 menit, General Manager. Canda Mone. Jaewan membungkuk hormat, namun kali ini dengan binar jenaka di matanya. Mohon maaf, Nona, saya tadi harus memastikan. Kakak, saya meminum obatnya tepat waktu. Mone tertawa dan merangkul lengan Jaewan. Mereka berdua menatap ke arah Laut Pyeongchang yang tenang. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi dendam. Di atas reruntuhan masa lalu yang kelam, mereka telah membangun sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar gedung mewah, sebuah keluarga. Mahkota Hotel King kini tidak lagi terasa berat, karena kini mahkota itu dijaga oleh 2 orang yang saling memiliki. Tamat.